Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anindya selaku dosen mata kuliah algoritma dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat menonton video saya ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Sandi Wardani dengan NPM 808101121. Di sini saya berasal dari kelas A dan angkatan 20. Berhubung dengan tugas yang diberikan oleh Ibu Anin mengenai ulangan tengah semester, yaitu menjelaskan tentang pengantar algoritma, terus flowchart dan jedodot, lalu teknik percabangan dan teknik perulangan. Sedikit saya akan jelaskan di video ini. Yang pertama pengantar algoritma. Pengertian: algoritma adalah urutan atau langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Jadi, permasalahannya ini diambil dari permasalahan yang ada di kehidupan manusia, kemudian diselesaikan menggunakan program komputer, atau lebih enaknya disebut pembuatan software komputer yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah manusia. Nah, algoritma sendiri pertama ditemukan oleh Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi atau disebut dengan Bapak Al-Khwarizmi. Selain penemu algoritma, Bapak Al-Khwarizmi juga penemu aljabar. Jalannya algoritma. Algoritma jalan apabila ada permasalahan. Dari permasalahan tersebut akan dianalisis. Setelah dianalisis, pasti nanti akan keluar input dan output. Nah, di tengah-tengah input dan output tersebut akan mempunyai proses. Ketiga hal inilah yang disebut dengan algoritma. Jadi algoritma harus mempunyai input, proses, dan output. Contoh sederhana algoritma. Algoritma sebenarnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya ini membuat kopi. Siapkan alat dan bahan, masak air hingga matang. Sambil menunggu air mendidih, tuangkan bubuk kopi dan gula. Jika air sudah mendidih, tuangkan air ke kopi, aduk kopi siap dihidangkan. Sesuai dengan penjelasan saya tadi, algoritma pasti mempunyai input, proses, dan output. Ini bisa kita analisis. Inputnya yaitu air, kopi, dan gula. Kemudian diolah atau diproses sehingga menjadi kopi yang siap dihidangkan. Ini disebut dengan output. Proses algoritma boleh berbeda-beda tergantung dengan pemikiran atau logika sesuai individu atau manusia tersebut. Semua sama saja, semua benar, tetapi ada satu hal syarat yang harus dipenuhi, yaitu outputnya harus sama. Yang kedua, flowchart dan jedodot. Flowchart adalah gambaran dalam bentuk diagram alir dari algoritma dalam satu program yang menyatakan arah alur program tersebut. Jadi flowchart sama dengan yang saya jelaskan tadi, penyelesaian masalah, tetapi ini penulisannya menggunakan simbol-simbol tertentu dan aturan tertentu. Penggunaan simbolnya tidak boleh ngawur, harus menggunakan tata dan aturan yang sudah disediakan atau yang sudah lama digunakan. Flowchart sendiri mempunyai tips atau hal, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Lalu dengan bahasa tersebut, penggunaannya juga harus baku dan mudah dipahami untuk komputer agar mudah menerjemahkannya ke dalam proses. Kemudian masukkan kata-kata ke dalam simbol yang akan saya jelaskan setelah ini. Inilah flowchart pasti memiliki notasi atau simbol-simbol tertentu sesuai dengan aturan, yaitu yang pertama simbol oval, terminator, permulaan atau akhir program. Simbol ini selalu ada di dalam flowchart atau selalu terjadi. Kemudian garis alir atau arah aliran program. Setelah penggunaan simbol-simbol semua ini pasti akan menggunakan garis alir untuk menuju proses yang berbeda atau kejadian yang berbeda. Kemudian ada preparation atau segi 6, proses atau kotak. Ini juga terjadi, sering terjadi atau selalu terjadi di dalam flowchart. Input dan output data. Input dan output data memiliki bentuk yang sama, yaitu jajar genjang. Jadi ketiga atau keempat simbol ini, input, proses, garis alir, dan terminator, merupakan inti atau selalu ada di dalam flowchart. Lainnya tidak wajib ada, tetapi pasti ada untuk permasalahan-permasalahan yang rumit atau permasalahan yang banyak. Contoh flowchart.
sebenarnya permasalahan pembuatan kopi tadi juga bisa digunakan untuk menggunakan flowchart, tetapi kebanyakan flowchart digunakan untuk menghitung permasalahan yang ada dalam bilangan atau mempunyai bilangan, seperti ini, menentukan luas persegi panjang dan menghitung keliling dan luas lingkaran. Kita coba dengan oval memulai dan mengakhirinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dengan garis alir. Setelah simbol pasti akan terjadi garis alir, kemudian baca panjang, baca lebar. Jajar genjang yang ini berarti input. Setelah input atau memasukkan nilai lalu diproses sehingga menjadi luas, panjang kali lebar. Nah, di sini kali tidak boleh memakai X atau yang sering kita pelajari dahulu di pelajaran SD, pelajaran SMP, SMA, tidak boleh memakai bintang, tidak boleh memakai kali atau titik, sehingga menggunakan bintang sesuai dengan aturan. Kemudian akan keluar output yang telah diproses oleh simbol ini tadi. Penggunaan flowchart tidak boleh ngawur atau tidak boleh sembarangan. Contohnya jika input dahulu, kemudian proses dahulu, kemudian input lalu output, itu tidak boleh karena flowchart ada aturannya tersendiri. Ini contoh yang kedua. Lalu sedikit pengertiannya, langkah-langkah pemecahan masalah dengan menggunakan kode yang terikat pada bahasa pemrograman tertentu. Sedikit sama dengan flowchart, tetapi penggunaannya atau pemakaiannya yang berbeda. Sedikit lebih banyak atau sering menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya yaitu harus simple, harus baku, dan mudah dipahami oleh komputer. Tidak seperti flowchart tadi yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tetapi sedikit semuanya menggunakan bahasa Inggris tapi lebih simple. Ini contoh dengan sedikit. Sedikit yang sudah saya pelajari atau beberapa waktu ini yaitu C++. Nah ini yang termasuk sedikit atau bahasa kode pemrograman yaitu declare, input, set, dan display. Garis miring ini merupakan simbol tetapi tidak berguna. Ini untuk komen atau untuk tanda saja. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di flowchart logika percabangan atau percabangan menggunakan simbol bela ketupat ini. Logika percabangan adalah digunakan jika di dalam program sebuah perintah dikerjakan jika persyaratan atau kondisi tertentu dipenuhi. Jadi percabangan lebih dikenal dengan if, kondisi, dan aksi. Jadi ini artinya if kan berarti jika, dan lalu atau maka. If titik-titik dan titik-titik. Seperti kita ambil contoh yang sederhana, jika motor kita rusak, maka kita menggunakan mobil, seperti itu. Logika percabangan itu sendiri memiliki 3 macam, yaitu if tunggal, if ganda, dan if majemuk. Analoginya bisa saya jelaskan seperti berikut. Jika saya pergi ke rumah Andi, kemudian Andi tidak ada di rumah, maka saya tidak akan ngapa-ngapain. Ini termasuk if tunggal. Nah, jika Andi tidak ada di rumah, lalu saya pulang, itu kan ada pernyataan lagi, lalu saya pulang, itu masuk ke if ganda. Nah, jika Andi tidak ada di rumah, lalu saya pergi bermain dulu, lalu pulang, itu akan ada 2 pernyataan lagi, itu disebut dengan if majemuk. Jadi if tunggal tidak ada pernyataan setelah proses tersebut, if ganda ada pernyataan tetapi cuma 1, if majemuk ada banyak. Sebelum pulang dia harus ngapain, kegiatan apa yang harus dilakuin dia sebelum dia pulang. Bisa saya jelaskan menggunakan C++. Ini saya menggunakan pseudocode atau kode program yang lebih banyak digunakan oleh programmer lainnya. Sedangkan flowchart jarang sekali yang memakai. Karena menggunakan pseudocode lebih mudah pemakaiannya. Jika kita tulis di sini A. Oh ya, saya lupa integer di sini tadi ada kata-kata integer. Di sini tadi ada kata integer di pseudocode. Nah, integer ini
adalah kata yang menyebutkan tentang bilangan seperti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kan berbeda-beda. Seperti car itu kata, ada yang huruf, ada yang bermacam-macam. Nanti kalian akan mempelajari sendiri. Kita lanjut di ini, masukkan interject A, kemudian cout, masukkan angka, sin A. Ini menggunakan if tunggal. Coba kita menggunakan if tunggal, if A besar daripada 0. Cout, jangan negatif. Return. Nah, ini akan jalan. A kurang dari 0, misal min 1, bilangan akan negatif. Nah, jika saya tulis A-nya itu positif 8, maka tidak akan terjadi apa-apa. Beda dengan kita jika menggunakan if ganda. If ganda, cout bilangan 0. Kita jalankan. Nah, tadi kan kita tulis 8 kan tidak ada pernyataan. Kita tulis 8 di sini, maka ada pernyataan bilangan. Ini yang disebut dengan if ganda. Nah, jika kita menggunakan if majemuk, di sini akan ada pernyataan if lagi. Else if jika A lebih besar daripada 0. Kita tulis begini, bilangan positif. Di sini akan ada 3 pernyataan. Yang pertama, kita tulis 8, bilangan akan positif. Kemudian kita tulis 0, bilangan 0. Nah, jika kita tulis di bawah 0 atau di angka min, nah bilangan akan negatif. Inilah disebut dengan perbedaan if. Kemudian lanjut ke teknik perulangan. Teknik perulangan. Logika perulangan adalah suatu bentuk kegiatan yang mengulang suatu statement sampai batas yang diinginkan. Logika perulangan ada 3, yaitu while, do while, dan for. While, do while, dan for. Hasilnya sama saja, tetapi penulisannya saja yang berbeda, atau syaratnya saja, atau penulisan syarat, atau penulisan sintaksnya yang berbeda, tetapi konsepnya sama. Kita analogikan seperti ini. Anak mau pergi ke rumah teman, tetapi sebelum anak pergi ke rumah teman, anak disuruh oleh ayah memberikan 5 buah kopi. Nah, sebelum pergi ke rumah teman kan, anak memberikan kopi sebanyak 5 kali kepada ayah ke warung. Nah, ini di warung. Tetapi belinya anak ini tidak boleh langsung membeli 5, harus membeli 1, kemudian tambah 1, tambah 1, tambah 1. Dan nanti kan jumlahnya kan 1, 2, 3, 4, 5, sampai tidak memenuhi, sampai 6 tidak memenuhi, langsung anak pergi ke rumah teman. Jadi kejadian sampai tidak memenuhi syarat, anak atau syarat tersebut langsung pergi atau langsung tidak melakukan perulangan lagi. Kita contohkan seperti ini, memakai C++. Jadi perulangan itu kejadian, kita tulis lagi. Intinya perulangan itu pernyataan yang diulang-ulang sampai memenuhi syarat, kemudian lanjut ke proses berikutnya. Jika masih memenuhi syarat, perulangan tersebut akan diulang seterusnya sampai memenuhi syarat. Jika syaratnya tidak ada batasnya, maka program akan menjalankan seterusnya syarat, tidak akan berhenti. Ini kita coba menggunakan masukkan interject A sama dengan 1. Nah, dan di sini pertama menggunakan while terlebih dahulu. Kalau while itu syaratnya ada di awal, lebih dari 1, ini kemudian kita tulis syaratnya, cout
keluarkan A, kemudian kasih spasi. Ini adalah simbol spasi. Kemudian A++. Ini buat penambahan, jadi setelah 1 nanti 2, 3, 4, 5. Sama dengan, nah, ini. Return 0. Ini. Nanti akan terjadi 1, 2, 3, 4, 5. Oh, syaratnya salah ternyata. Salah. Maaf, seperti ini. Nah, akan terjadi seperti ini. Jika kita tidak memberi seperti ini, akan terjadi seperti ini. Supaya rapi, kita lebih baik menggunakan enter seperti tadi ya. Kayaknya kebanyakan tidak rapi kalau. Nah, ini seperti tadi. Nah, ini adalah teknik perulangan. Setelah 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita menggunakan do while. Do. Misalnya. Cout. While. Mungkin begini. 5. Salah. Ini kurang. Nggak bisa. Sebentar. Oh, ini prosesnya di sini. Prosesnya kemudian while. Itu 0. Nah, hasilnya akan sama saja. Kita lihat sama seperti while tadi. Cuma penggunaannya syarat yang berbeda. Ini syaratnya ada di bawah, sedangkan while tadi ada di atas. Sekarang memakai for. Kita tulis intercept dulu di sini. Kemudian syaratnya dengan 5. Kemudian proses penambahannya. Cout A sini. Hasilnya akan sama. Nah, hasilnya sama kan? Sebenarnya while, do while, dan for itu sama saja, tetapi selama saya mencari tahu, ternyata yang lebih banyak digunakan itu for, bukan do while atau while, tergantung selera masing-masing sih. Ini juga bisa, jika A-nya dibuat A sama dengan A plus 2, jadi prosesnya ditambah 2. Nanti hasilnya akan 1, 3, dan 5. Nah kan, seperti ini. Nanti bisa kalian ekspor sendiri untuk belajar dasar-dasarnya mengenai bahasa pemrograman. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf, atau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf karena saya juga di sini juga belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.